Oke, semuanya, selamat siang. Apa kabar semuanya? Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir di sini. Ya, terima kasih yang sudah masuk ke acara ini di Zoom, di acaranya Talk Show and Workshop Music Banda Secondary. Oke, terima kasih untuk kedatangannya semua. Jangan lupa untuk penulisan nama disesuaikan sesuai dengan aturan ya. Oke, sekarang kita akan mulai. Oke, selamat datang di Penabur Banda Music Karir Talk Show and Workshop. Dan saya mau menginfokan dulu, acara ini dibagi menjadi dua acara ya. Dua acara di sini ada dua sesi, satu itu talk show, dan satu lagi yang kedua adalah workshop. Dan akan nanti dibagi-bagi sesuai dengan pilihan instrumen yang kalian pilih nanti. Oke, saya akan menginfokan tentang rundown. Rundownnya yang pertama talk show sekarang jam 1, kurang lebih sekitar 40 menit ya, 40 menit kita akan talk show bersama pembicara-pembicara. Oke, dan aturan yang kedua, saya akan menginfokan lagi mikrofon harap dimatikan pada saat sesi talk show. Oke, jadi tapi kalau video boleh kalian tampilkan video. Tapi kalau untuk mikrofon mohon harap dimatikan dulu ya, harap dimatikan dulu. Kemudian untuk aturan nama, jangan lupa kode pilihan instrumen kalian, kemudian nama asli kalian, oke, dan asal instansi kalian, misalnya sekolahnya di mana gitu, oke. Terus yang berikutnya sertifikat akan dibagikan kepada kalian peserta yang sudah mengikuti talk show dan workshopnya, oke, dan akan dibagikan secara email e-certificate, oke. Kita akan langsung ngobrol-ngobrol nih, kita akan langsung ngobrol-ngobrol dengan 4 pembicara, ya, dengan 4 pembicara, kita akan sharing-sharing siapa aja nih. Oke, saya akan memperkenalkan salah satunya ya, saya akan memperkenalkan yang pertama saya akan mengenalkan secara singkat ya, dengan Kak Angeline. Oke, kita akan perkenalkan dengan Kak Angeline, dia salah satu singer JPCC, and then dia juga tulus backing vokal, oke, itu yang paling hits banget tuh. Terus dia juga session player sering juga ngisi membantu artis-artis lain di acara-acara TV. Oke, itu untuk Kak Angeline. Oke, itu Kak Angeline udah ada tuh gambarnya di situ tuh ada videonya. Coba dada dulu Kak Angeline. Oke, itu Kak Angeline. Yang kedua adalah Kak Deborah Jemadu. Panggilannya Kak Debi. Oke, mungkin bisa kameranya Kak Debi diaktifin biar kita bisa lihat Kak Debi. Oke, Kak Debi ini seorang performer juga. Dia gitaris, lulusan UPH, jurusan gitar, dan dia sering main di acara-acara jazz festival, oke, bersama pemain-pemain yang jazz yang handal juga. Oke, itu untuk Kak Debi. Oke, mana Kak Debi? Dadah dulu dong. Hai dulu. Oke, dadah itu Kak Debi tuh. Oke. Dan yang ketiga dan keempat, pasangan suami istri nih. Oke, dia mereka sang satu adalah Ko Widi dan Ci Ica. Nanti ada Hai. oh hai itu udah Halo. hai. Kalau Kowidi dan Ci Ica mereka kalau Kowidi sih dia majornya bukan major sih ya, majornya itu piano ya, piano, terus kalau Ci Ica itu drummer. Oke. Tapi mereka juga sering banyak mengerjakan kompos musik terus aransemen juga, bikin lagu-lagu kayak jingle-jingle gitu ya, jingle-jingle jingle Borma. Terus kemarin juga baru ngerjain yang buat GBI Aruna katanya kemarin.
Oke, mereka juga mempunyai bisnis musik entertainment-nya ya lebih ke wedding gitu ya. Jadi mereka ngerjain musik untuk wedding dan nanti kita tanya apa aja sih ya. Oke, itu untuk mereka coba dadah dulu. Ko Widi sama Ica coba hai dulu dong. Oke, hai. Hai Oke. hai. Halo Dadah. guys. Oke. Halo Karena guys. kita hanya 40 menit jadi kita akan langsung ngobrol aja nih ya, atau langsung bertanya-tanya. Untuk kalian yang mau bertanya, kalian bisa tulis nama kalian di chat ya, di chat nama kalian, terus tulisnya gini, pertanyaan, terus nama, terus pertanyaannya apa. Oke? Jadi kita sambil ngobrol, nanti kalian boleh langsung bertanya, kalian mau tanya apa sih sama Kak Angel, Kak Debbie, sama Ko Widi, dan Cica. Oke? Saya mau bertanya dulu nih. Ada pertanyaan nih, sebenarnya nih sering ditanyain juga nih. Saya udah lihat profil-profilnya Kak Angel sama Ko Widi nih. Kan mereka tuh bukan basicnya tuh bukan jurusan musik ternyata, ya. Jadi jurusan mereka tuh ternyata bukan jurusan musik, tapi mereka malah terjun ke dunia musik tuh. Gimana prosesnya bisa seperti itu? Coba saya pengen bertanya sama Kak Angelin sama Ko Widi. Mungkin Kak Angelin dulu deh. Coba saya mau tanya nih. Gimana tuh? Oke. Selamat siang semuanya. Salam kenal dulu. Nama saya Angelin Hosiani. Boleh dipanggil Kak Angel aja. Makasih buat pertanyaan dari Tarian ya. Mengenai kok bisa background-nya bukan musik tapi terjun di musik. Yes. Saya sendiri dari kecil saya udah menyadari bahwa saya sangat suka musik gitu ya. Nggak specifically hanya bernyanyi, tapi musik as in general tuh saya suka gitu. Growing up, saya mencoba mengasah bakat gitu ya di sekolah, ikutan ekstrakurikuler, terus pernah ikutan les juga dan lain sebagainya. Waktu mau kuliah, saya sebenarnya pengen kuliah musik. Cuma saya end up kuliah HI gitu. Pada saat itu sih jujur memang orang tua masih belum begitu ngerti gitu ya. Kalau misalkan jurusannya musik, ntar mau jadi apa gitu. Itu biasa lah ya orang tua suka bertanya begitu. Cuma singkat cerita saya nggak mau argue terlalu banyak sama orang tua. Saya kuliah HI, puji Tuhan saya juga enjoy. Dan waktu saya kuliah ini saya banyak bertemu sama teman-teman yang punya minat sama di musik gitu. Sebenarnya dari SMA sih, SMA dan kuliah itu saya ketemu banyak yang punya kesamaan suka musik gitu. Dan gitu saya ikutan choir di Bandung, waktu itu saya di Bandung juga anyway. Lalu akhirnya saya berkenalan sama banyak musisi, singkat cerita dari saat itu Tuhan kasih kesempatan saya bisa bermusik gitu. Yang saya percayai itu gini, untuk berada dalam industri musik atau ya bermusik gitu ya, bisa ada background musik, bisa juga enggak teman-teman. Karena along the way musik itu juga bisa dipelajari juga sih. Itu kalau dari saya. Oke, terima kasih Kak Angel. Nah, kalau Ko Widi nih, jurusannya apa sih Ko Widi dulu? Coba nih. Kalau saya dulu jurusannya S1 teknik elektro. Nah, kenapa saya bisa gitu? Nah, makanya penting dari awal tuh kita mengetahui siapa diri kita. Jadi Tuhan tuh manggil kita sebagai apa. Nah, waktu dulu saya tuh nggak terlalu mau gali. Padahal dulu saya orang-orang udah banyak lihat bahwa saya tuh punya kelebihan di musik. Mendengar misalnya audio bisa terpisah-pisah kayak gitu. Nah, tapi saya mungkin ignorant. Jadi nggak terlalu peduliin. Jadi saya udahlah, kayaknya musik juga bisa lah dipelajari nanti saat sembari kuliah. Nah, ternyata itu salah karena kenapa? Karena saya nggak mengenali diri saya dan nggak memastikan bahwa diri saya itu emang benar panggilannya musician. Nah,
Kenapa saya bisa bilang gitu? Selama seiring berjalannya saya kuliah elektro, oke lah kuliah elektro aja saya berjalan dengan lancar. Tapi saya malah senang kegiatan di sekitarnya. Kampus lah, bikin acara saya ikutan, bikin acara apa saya ikutan. Jadi sebenarnya ya kalau dari saya dari suatu kesalahan sih. Karena nggak menyadari itu diri saya. Itu padahal potensi yang Tuhan udah kasih udah jelas itu musik. Gitu sih Kak. Jadi langsung memastikan diri ya bahwa oh ternyata saya tuh di musik gitu ya. Harus bisa memastikan diri. Betul. Oke, terima kasih Hmm. untuk Kak Angel dan Ko Widi. Saya mau nanya nih sama Kak Debi sekarang nih, tapi nyambung juga nanti ke Cica. Oke, ke Kak Debi dulu nih. Kak Debi tadi kan saya lihat jurusannya musik nih. Nah, saya tuh pengen nanya, kenapa sih langsung mau milih ke musik gitu? Kan terus kenapa milihnya gitar? Karena biasanya sih gitar cowok-cowok sih. Karena saya juga kan dulu kuliah musik juga. Jurusan gitar itu terkenal sama cowok-cowoknya, bukan karena banyaknya cewek lah gitu. Pasti cowok yang ngambil gitar. Terus kenapa saya lihat tadi eventnya banyak jazz tuh? Kenapa lebih masuk ke musik jazz gitu? Lebih fokus ke jazz. Boleh dijawab? Iya, jadi aku pilih musik itu karena memang dari kecil aku yakin dan aku tahu bahwa di masa depan aku akan jadi musisi. Jadi ketika SMA lalu lulus dan memilih untuk lanjut ke kuliah, aku udah yakin bahwa aku akan pilih musik gitu. Jadi kayak gitu. Dan untuk instrumen aku pilih kenapa gitar? Karena aku suka sama bunyi gitar. Sebenarnya aku sukanya tuh awalnya nyanyi sambil main gitar gitu. Awalnya yang aku punya tuh gitar akustik bukan elektrik seperti sekarang. Jadi awalnya dari situ dan makin penasaran sama gitar. Akhirnya waktu kuliah aku pilih lah gitar ini untuk aku bisa menguasai teori, harmoni, chord progression dan segala macamnya. Dan kenapa tadi kebanyakan jazz? Karena waktu aku kuliah dari semester 1 sampai aku lulus, kebanyakan materinya hampir 80% itu jazz. Dan genre lainnya kayak pop, rock, R&B itu aku dapetnya hanya di ensemble aja, jadi nggak di kelas major. Kalau di kelas major hampir semuanya jazz itu sih. Oh, berarti dari UPH-nya ya? Iya. Oke. Nah, kalau buat Cica nih, saya dengar-dengar sih ya fokusnya tuh langsung main drum dari SMA. Bener nggak sih? SMA-nya BPK bukan ya? Betul. Oke, coba kenapa langsung milih drum? Cewek itu jarang loh ngambil drum biasanya. Jadi sebenarnya kenapa aku langsung milih drum, aku tuh dari kecil, dari mulai kelas 1 kali ya, kelas 1, aku tuh orang yang bisa diem. Tipe nggak bisa diem, dan begitu pas ngedenger musik, itu pasti dari yang biasanya lari jelalatan, kan aku tuh seneng banget dengan segala hal yang motorik ya, kayak misalkan basket juga aku suka, pokoknya bener-bener nggak bisa diem. Tapi saat aku ketemu musik, lagu lagi dimainin, biasa aku dulu kayak punya sofa kecil gitu, sofa kecil tapi pinggirannya tuh kayak ada pegangan. Nah, aku biasa langsung ngebalik. Jadi kesannya kayak si sofa itu tuh jadi kayak drum tuh, tapi dibalik gitu. Nah, aku selalu kayak mukulnya nggak jelas gitu tuh. Maksudnya, tapi seneng banget. Nah, dari situ orang tua ngeliat, kelas 4, aku 3 tahun berarti tuh, mulai nggak jelas kayak gitu, seneng banget saking excitednya. Akhirnya kelas 4, orang tua nanya, kamu mau belajar drum nggak? Kayaknya kamu tertarik banget. Mau. Nah, dari situ aku belajar, sampai sekarang. Sebenarnya kalau misalkan aku ditanya, aku tuh sebenarnya nggak kuliah. Aku tuh nggak kuliah. Jadi dulu tuh aku saking excitednya banget dengan drum kan, dengan musik, pengen di musik, tapi apa daya, jadi betul orang tua juga kurang mengizinkan. Nah, aku ngobrol juga sama Ko Widi, kok aku mending fokus dengan musiknya aku coba hasilin uang juga dari situ, atau aku lebih baik menghabiskan 3-4 tahun aku belajar sesuatu yang lain gitu tuh. Nah, akhirnya kita sepakat, tapi benar juga, dituntun juga sama orang tua juga tahu oke, setuju, ya udah jalan dan sampai sekarang. Dan puji Tuhannya ya Tuhan menyertai juga. Nah, dari situ ya aku fokusin terus sampai sekarang, drumnya digali terus gitu. Oke, terima kasih banget Cica. Saya mau tanya lagi nih. Jangan lupa kalian yang mau nanya, tulis ya. Tulis pertanyaan, nama kalian, dan pertanyaannya apa. Oke?
Oke, saya mau nanya lagi nih sama Kak Angel. Tadi saya lihat ternyata Kak Angel tuh backing vokalnya Tulus. Nah, saya mau nanya bagaimana bisa menjadi backing vokalnya Tulus? Coba gimana sih apa alur-alurnya gitu? Saya pengen tahu tuh. Ya, Mungkin oke. kita juga pengen tahu ya. Thank you buat pertanyaannya, Pak Rian. Ceritanya agak panjang, tapi saya akan berusaha mempersingkat. Jadi background-nya teman-teman, saya itu dulu waktu di Bandung mengikuti sebuah choir bernama Glorified Lord Ensemble. Mungkin ada beberapa yang tahu juga. Selama ada di Glorify, saya dididik oleh beberapa mentor di sana. Waktu itu tentunya pendirinya ada almarhum Om Daud Sabah, dan juga ada anak-anak beliau yang menjadi mentor saya. Nah, salah satunya namanya Kak Martin Sabah, itu anaknya Om Daud. Nah, Kak Martin Sabah ini waktu saya lupa persisnya tahun berapa, tetapi dari beliau itu waktu itu ada inisiatif supaya Glorify punya sebuah kelompok kecil lagi di dalam Glorify-nya. Nah, kelompok ini bedanya apa sama Glorify? Bedanya adalah anggota-anggotanya ini terdiri dari alumnus dari Glorify yang udah tersebar gitu ya di kota-kota lain, terutama di Jakarta. Nah, waktu itu kebetulan saya diminta untuk join, lalu saya ikut, nama grupnya Inside Out by the way. Nah, Inside Out ini untuk saat ini terdiri dari 13 orang member. Nah, sebagian besar domisilinya di Jakarta. Nah, dari grup Inside Out ini bedanya sama Glorify, kalau Glorify fokus utamanya lebih ke pelayanan ya, nyanyi untuk pelayanan. Tapi kalau Inside Out lebih ke profesional gitu. Artinya kita nyanyi untuk events, untuk backup artis dan lain sebagainya. Nah, Kak Martin Sabah ini tadi yang saya sebutkan di awal itu dia sendiri merupakan seorang musisi. Jadi dia itu salah seorang vokalis dari sebuah band asal Bandung namanya KSP, band cukup lawas, cukup senior. Nah, Kak Martin ini punya channel yang luas dengan banyak musisi tanah air. Salah satunya yang beliau itu dekat dan kenal baik adalah produsernya Tulus, yaitu namanya Kang Ari Renaldi. Kang Ari Renaldi ini suatu hari menghubungi Kak Martin, dia bilang waktu itu mau ada sedikit perubahan konsep backing vokal. Dia sendiri sebetulnya sudah punya backing vokal gitu, udah ada waktu itu ada 4 orang. Nah, tapi pada saat itu pengen sedikit ganti konsep gitu ya, mungkin untuk ganti suasana juga. Akhirnya dia menghubungi Kak Martin dan Kak Martin bilang, oh saya ada nih anak-anak dari Inside Out. Gitu. Nah, waktu itu proyek pertama sekali dengan Tulus itu sekitar 3 tahun yang lalu itu untuk acara ini talk show di Net TV. Nah, pada saat itu saya kebetulan dipanggil untuk join karena waktu itu butuhnya 4 orang. Nah, Inside Out itu kan 13 orang ya. Tapi karena dimintanya 4, akhirnya ditunjuk 4 orang gitu. 4 orang membackup Tulus waktu itu di ini talk show. Setelah selesai acaranya, ternyata dia suka. Artinya dia merasa cocok gitu ya. Dia merasa cocok. Nah, mulai dari situ kesini-sini ya puji Tuhan kesempatannya diberikan terus untuk Inside Out menjadi backup singers-nya dia. Tetapi sebagai catatan aja sedikit, kami kalau backing konteksnya membackup Tulus, sebetulnya kita nggak pakai nama pribadi sih. Jadi kalau kemana-mana ditanya, backing vokalnya siapa? Oh, dari Inside Out gitu. Jadi kita biasanya tetap memakai nama grup tersebut karena kita satu grup gitu. Empat-empatnya kita dari satu grup ini. Kira-kira kayak gitu sih. Itu untuk backing vokalnya itu untuk live aja atau untuk recording juga sih sebenarnya? Jadi sementara ini paling banyak untuk live performance, ada yang off air, ada yang on air, tetapi belum lama ini kita dilibatkan untuk
juga recording untuk satu singlenya Tulus yang sudah di-record sebelum pandemi tapi memang belum rilis. Oke, terima kasih banyak Kak Angel. Nah, saya mau nanya nih sama kalian berempat, tapi pertama dari Kak Widi dulu deh. Apa sih tantangan yang Kak Widi dapat sama Cica dalam menjalankan bisnis musik kalian gitu? Sama kayak Kak Debbie juga, tantangannya apa sih dalam memproduksi musik? Kan tadi juga ada EP ya, ternyata ada 2 EP. Kak Debbie udah buat EP itu mini album ya, mini album. Itu tantangannya apa sih bikin mini album? Nah, kalau untuk Kak Angel, ya, tantangannya apa sih pada saat bermain dengan euforia besar gitu kan, apalagi bersama Tulus. Coba dari Ko Widi dulu deh. Silakan Ko Widi dan Cica. Silakan. Iya. Oke. Ya, kalau saya sih sebenarnya awalnya itu tantangan itu biasa kita sama namanya konsisten. Jadi kita ngerjain sesuatu fokus terus sama konsisten itu biasanya susah itu di musik, karena musik kan orangnya pada dasarnya seniman ya, mood banget. Nah, sedangkan kita tuh harus konsisten biar karya itu dapat. Gimana caranya? Ya harus konsisten, fokus, tetap jalanin, harus di planning. Nah, yang jadi tantangan tuh itu planning, terus kita efektif, disiplin sama yang kita lakukan, itu yang banyak musisi, saya juga pun mengalami kayak gitu. Makanya harus ada to-do list, planning, terus eksekusi, dan tahu kapasitas kita. Nah, itu sih tantangannya. Orang di dunia luar, banyak orang yang menentang, banyak yang suka atau nggak suka, balik lagi. Musik itu dunia luar orang menolak kita atau gimana, kita stick aja. Kalau kita percaya sama yang kita percayai bahwa karya seni kita bernilai, ya udah, lebih ke diri kalau kami begitu sih. Itu emang kalau pertanyaannya itu emang kalian berdua tuh emang udah emang apa sih fokus berdua tuh saya mau ngerjain ini nih gitu, atau ada lagi sih teman-teman lain yang bantu gitu atau gimana sih? Kalau untuk Sebenarnya gini, sama Cica. saya itu berawalnya tuh dulu tuh saya bentuk band, tapi kan karena saya suka ngatur-ngatur orangnya, jadi banyak yang kecewa atau kepahitan gitu loh dan sebagainya. Jadi saya suka bikin aransemen begini nih, akhirnya lama-kelamaan mesti cari ya yang chemistry-nya yang cocok. Tuhan kirimkan penolong yang sepadan dengan saya. Jadi drummer. Nah, kebetulan saya tuh butuh banget beat. Sekarang kan musik mah kalau mau bikin aransemen cuma 3 kan unsurnya. Melodik, harmoni, sama rhythm. Udah cuma itu doang. Nah, saya tuh butuh banget yang jago rhythm. Tuhan kirim makhluk yang terbaik ini. Alhamdulillah, puji Tuhan. Ya, saya bersyukur. Ya udah, saya dapat dia. Jadi saya makin diperlengkapi. Nah, kami berdua ini, jadi dari kami yang berdua, nanti tinggal kita cari aja session player, pemain gitar, bass, atau apa. Tapi sebenarnya dari kami berdua udah bisa bikin musik gitu. Dan kami juga udah punya album loh sebenarnya. Bukan album sih, single gitu. Namanya Cabai Rawit. Caca bersama Widi. Asik. Udah rada garing sih namanya. Tapi ya lucu aja, nanti di Spotify juga ada. Oke. Nah gitu sih albumnya. Oleh, untuk Kak Debora. Tantangannya apa sih dalam memproduksi EP gitu? Kan kebanyakan kita nggak tahu ternyata gimana sih, coba. Saya pengen tahu. Kalau buat aku hampir sama kayak Kak Widi sih, kayak untuk menyamakan timeline kita dengan pelaksanaan. Maksudnya kita sudah membuat rencana, tanggal segini aku recording, tanggal segini aku mixing. Tapi kadang itu semua nggak berjalan sesuai dengan apa yang sudah kita tulis. Paling itu sih, yang kecil-kecilnya ya. Tapi buat aku yang
tantangan banget sekarang adalah lebih ke promosinya, Kak. Karena hari-hari ini tuh semakin banyak muncul musisi yang bagus-bagus. Gitu, semakin banyak muncul musisi yang bagus-bagus, dan kita harus ikut berpikir gimana caranya supaya karya aku ini dikenal banyak orang di tengah lautan musisi yang juga rilis lagu. Gitu. Tantangannya adalah benar-benar harus cepat mempelajari apa yang jadi kebutuhan orang-orang. Sekarang kan orang mungkin lebih tertarik sama visual, udah gitu, pokoknya semua yang menarik. Nah, kita di satu sisi pengen idealis, tapi di satu sisi juga kita harus berpikir untuk gimana caranya supaya ide aku ini juga bisa dinikmati dan didengar banyak orang. Gitu. Itu sih yang harus benar-benar cepat belajar, cepat update, dan segala macamnya untuk promosi. Oke, terima kasih Kak Debbie. Kalau untuk Kak Angel nih, gimana tantangannya bermain bersama? Oke, kalau dari saya, mungkin orang beberapa yang saya kenal dan tahu saya jadi backing vokal untuk Tulus dan lain-lain, biasanya mudah gitu ya bilang bahwa ih keren amat lu bisa jadi backing vokal untuk mereka gitu. Tapi yang orang-orang mungkin kadang lupa adalah with great opportunity comes great responsibility. Artinya gini, ketika kita udah ada di sebuah standar, mungkin menyambung sama yang Kak Widi tadi bilang ya, itu harus konsisten gitu. Gimana caranya supaya kita bisa mempertahankan kualitas kita, bahkan kalau bisa ditingkatkan gitu. Mempertahankan aja sebetulnya itu udah baik gitu, dan itu juga udah PR sendiri. Saya kasih contoh nih, misalkan ketika Inside Out misalkan akan nyanyi di konsernya Tulus. Nah, yang orang-orang mungkin nggak tahu adalah persiapan latihannya itu merupakan sangat kerja keras gitu ya. Jadi saya dulu waktu jadi backing vokalnya Tulus itu sebetulnya saya orang kantoran gitu. Jadi saya masih sambil kerja, saya juga nge-backing gitu. Nah, waktu itu benar-benar saya harus bisa memanage waktu, memanage juga pikiran gitu ya, karena kan namanya kita di kantor punya deadline kerjaan dan lain sebagainya, sambil tetap harus bisa memberikan performance yang terbaik gitu. Dan sebagai informasi aja, kami di Inside Out mungkin masih didikannya Glorify gitu ya. Jadi kita itu dididik untuk tidak pernah boleh yang namanya nyontek lirik. Jadi kalau mungkin beberapa dari kita suka lihat gitu ya, kalau misalkan backing vokal tuh suka ada iPad gitu depannya atau kertas, partitur gitu untuk contekan itu sebenarnya gitu ya. Tapi kalau kami, dan ini mungkin salah satu hal yang cukup bisa kalau saya pribadi cukup bangga dan menjadi pembeda gitu dari teman-teman backing vokal yang lain, kami nggak pernah pakai contekan karena itu haram kalau di kami. Jadi benar-benar harus hafal. Dan kenapa sih mesti hafalin lirik ya, karena ketika kita udah hafal lirik yang dinyanyikan itu keluar dengan message-nya gitu, bukan lagi fokusnya adalah aduh liriknya apa ya gitu, tapi udah hafal luar kepala dan kita bisa bernyanyi dengan lebih baik, ekspresinya bisa lebih keluar. Jadi tantangannya itu sih tadi, nge-manage waktu dan juga konsisten untuk tetap menjaga kualitas kita, karena honestly speaking, Kak Widi dan Kak Ica juga tahu, Kak Debbie juga tahu, di industri musik itu industri yang agak kejam ya. Dalam arti gini, kalau kita kualitasnya tidak bisa bersaing dengan yang lain atau bahkan kurang dari yang lain, itu bisa anytime orang akan kick gitu. Misalkan Tulus misalnya ngelihat kok kalian kualitasnya udah mulai nggak oke, misalkan dia bisa kick us anytime gitu dan cari orang-orang yang lain, dan tentu di luar sana pasti ada orang-orang yang bagus juga kualitasnya. Kira-kira seperti itu. Oke, harus menjaga kualitas juga berarti ya, menjaga kompetensi kita berarti ya. Yep. Dan tekun lah intinya. Yep. Nah, untuk kalian berempat nih pernah nggak sih ngerasain, ini dulu saya juga pernah ngerasain mungkinnya, tapi dari kalian pernah nggak sih ngerasain kalau pernah nggak merasakan kondisi orang tua tidak mendukung karir di dalam dunia musik? Mungkin dari kalian berempat ada nggak?
Mungkin dari Ci Ica mungkin pernah, atau Ko Widi, atau Ci Ica dulu sama Ko Widi deh. Ada nggak, pernah nggak ngerasain itu? Itu sih sebetulnya pengalaman aku Oh, dulu. pernah berarti ya. Sebelum aku di situ aku sebetulnya. Jadi aku tuh berbasic keluarganya tuh, aku punya cici. Cici aku tuh dia desainer. Nah, sedangkan aku sebenarnya kan sama-sama art ya, sama-sama seni. Cuman mungkin kalau desain kan orang kayaknya di dunia kerja tuh kayaknya lebih menghasilkan, terkesan lebih menghasilkan daripada musik kan. Nah, jadi aku tuh terlahir dari dulu, sebenarnya dari SMA tuh udah pengen, kalau bisa aku tuh pengen kuliahnya ke Jakarta. Aku mau ngejar, kalau nggak UPH, tadinya aku mau ambil IMI atau IMI. Nah, tapi karena keluarga nggak ngizinin, keluarga nggak ngerasa kayaknya kamu juga oke, dan dia juga nggak ngizinin aku ke Jakarta luar kota sendiri. Jadi aku dulu, ya udah, aku nurut sama orang tua. Aku banyaknya ya akhirnya ngamen tuh maksudnya kayak ngafe, main musik, event, wedding gitu. Ya aku berasal dari situ aja. Cuman ya tadi aku udah cerita di awal, akhirnya ke depannya orang tua juga ngeliat bahwa aku juga serius di musiknya juga, dan ngelihat ada kemajuan step by step-nya juga, tujuan ke depan bener ya, puji Tuhannya sekarang sih ngedukung. Cuman memang ada step yang aku lewatin, yaitu aku nggak kuliah musik gitu tuh. Nah, tapi ya puji Tuhannya orang-orang Bandung tuh hebat-hebat gitu tuh. Aku kayak tadi ngedenger juga betul. Kita tuh Bandung tuh punya COP, punya Glorify, event yang di luar dari rohani pun banyak yang bagus. Nah, kita banyak bersosialisasi tuh kayak itu kita dapat les gratis lah gitu dengan ngobrol sama mereka, dengan karakter kita juga oke, mau dibentuk sama mereka, dikasih tahu oke, mau denger. Terus kita banyak ngejam juga, latihan dari situ, ya puji Tuhan jadi juga, maksudnya Tuhan pasti kasihlah skill tuh pasti akan bertambah, juga hikmat juga bertambah, job juga pasti akan datang gitu. Apalagi dari awal orang tua ngerti dan dukung. Ya. Wah, bakal lebih bagus lagi. Dan sekarang nyatanya informasi makin marak, sosial media makin bagus sekarang, orang tua bakal melek. Wih, ternyata ada harapan nih di dunia ini. Di dunia entertain tuh bener-bener lahan subur banget. Nah, apalagi dia dari awal udah sekolah, mungkin seperti Kak Debbie, bisa sekolah, mungkin bisa beda. Tapi ya kami tetap bersyukur. Tuhan kasih jalannya. Oke, kalau untuk Kak Debbie sama Kak Angel, ini mereka adik kakak loh. Ya, teman-teman, ini mereka adik kakak loh. Jadi kita tanya ke mereka, orang tua mendukung nggak sih mereka terjun di dunia musik? Mana dedenya, mana kakaknya sih? Aku dulu kali ya. Yang mana sih yang kakak sama yang dede? Coba dijelasin dulu. Yang mana coba? Yang dede tulisan D, yang kakak tulisan A. Iya, betul. Kita cuma beda ruangan, by the way. Debbie di belakang saya di depan. Oke, saya coba jawab dulu nih mengenai itu. Paling kalau untuk saat ini, puji Tuhan disupport. Artinya ya, orang tua juga mungkin ngelihat gitu ya, kita bisa menjalani ini, terus kemudian di saya ada prestasinya, mungkin menjadi kebanggaan juga gitu ya untuk mereka. Dan kalau saya pribadi, walaupun saya kuliahnya tidak di musik, tapi saya bersyukur dari sejak saya kuliah tetap bisa bertanggung jawab. Artinya kuliah saya tetap selesai tepat waktu, saya juga glorify-nya waktu jalan. Jadi ya walaupun pasti capek ya gitu ya, misalkan ada pelayanan hari weekend-nya gitu ya, orang mungkin leha-leha, saya mesti nyanyi gitu, besoknya langsung kuliah dan segala macam. Tapi ya itu tadi gitu ya, kalau kita bisa menunjukkan kita bertanggung jawab gitu, saya rasa dukungan itu juga akan datang ya gitu. Jadi kembali lagi kepada diri kita gitu, sebagai gimana kita bisa menunjukkan bahwa kita bisa do our best gitu kepada orang tua. Gitu. Kalau dari saya itu. Kalau dari Kak Debbie berarti satu paket ya, pasti benar-benar mendukung atau gimana tuh? Kalau ke Kak Debbie kadang orang tua juga beda, ke anaknya A boleh, yang ke anak B nggak boleh. Kadang gitu. Coba kalau Kak Debbie gimana? Bener banget, Rian. Bener ya?
Mangga Kakak Debbie. Tuh, Kakak. Iya. Kalau untuk aku, puji Tuhan, dari awal selalu dukung. Maksudnya waktu SMA, aku baru pertama kali mulai les. Aku tuh baru kelas 3 SMA. Jadi sepanjang SD, SMP aku nggak pernah les gitar sama sekali. Aku baru les tuh SMA, dan aku mencoba untuk tekun di sana. Maksudnya tiap hari aku coba belajarin, tiap hari aku coba latihan, dan mungkin orang tua melihat ketekunan itu kali ya. Dan akhirnya berpikir bahwa passion dia ada di musik, yaitu alat musik gitar. Dan puji Tuhan akhirnya mendukung aku kuliah, aku lulus, sekarang aku mengajar, tapi perform juga. Gitu sih, Kak. Oke, berarti pengalaman dari kakaknya ya. Pengalaman dari kakaknya, terus ke adiknya mengiyakan. Boleh juga, boleh ya. Oke, terima kasih banyak. Ini ada pertanyaan terakhir, karena waktu sudah mepet nih ya. 5 menit lagi, ini pertanyaan terakhir nih buat kalian. Pada saat kalian sudah terjun di musik tuh pengalaman yang paling berkesan apa sih gitu? Yang paling berkesan sampai saat ini mungkin ya. Mungkin dari Ko Widi sama Cica, dapat job apa gitu atau gimana gitu. Silakan. Oh, oke. Dari saya. Pengalaman yang paling berkesan tuh waktu tahun kemarin sih. Tahun kemarin saya dapat project, tapi gereja. Bikin kayak pagelaran gitu. Saya jadi MD-nya. Emang kebetulan gereja itu udah langganan sama saya. Tiap tahun bikin musik. Nah, ini bikin musik yang sedikit menantang sih. Dari gabungin etnik sama modern. Nah, itu lumayan PR-nya. Jadi, apa ya, saya harus ngulik, saya harus kayak denger referensi musik-musik daerah. Kan beda tontonnya tuh, frekuensinya beda-beda. Nah, saya pelajarin, saya itu menarik. Saya belajar juga dari istri saya. Meskipun, apa ya, saya punya terbatas tuh pengetahuan tentang etniknya, kata Ica, ambil aja, coba aja. Nanti sambil jalan, sambil belajar. Jadi harus berani kita ambil tanggung jawab, ambil resiko. Jadi saya berani ambil itu. Nah, kebetulan juga dibantu ritmiknya sama istri saya. Nah, itu jadi apa ya? Jadi saya jadi apa ya? Di samping itu juga saya bisa berkreasi sesuai keinginan. Kadang kan kalau misalnya job misalnya apa ya? Bikin aransemen. Kliennya kan yang ngomong, "Iya, musiknya digini-giniin." Kalau ini saya dikasih kebebasan. Bikin aja dari identitas saya, identitas karya. Nanti saya akan jelasin di seminar itu. Di workshop. Nah, identitas saya, jadi saya keluarin semua kebutuhan dan keinginan jadi satu. Wah, oke tuh. Jadi ya sedikit bisa berbangga, saya punya karya, wih bagus gitu. Karena kan kalau untuk arranger tuh yang paling disenengin tuh kalau sampai aku bisa bikin karyanya aku, nggak ada yang komplain, nggak ada yang ngatur, dan bisa yang terbaik. Nah itu biasanya buat arranger tuh yang terbaik ya, kayak gitu ya. Orang nggak komplain, orang malah nerima. Nah itu yang PR ya. Emang gitu. Kadang kan tahu sendiri, kakak-kakak semua juga industri musik udah kotak banget kan, pop harus lagu isi listening, melodinya diulang-ulang, 4 chord aja, bolak-balik, boom. Yang gitu. Bisa ngajak nanti penonton crowd nyanyi ya. Nah, sing along. Nah, gitu. Nah sekarang gua nggak gitu, gua bikin yang kompleks, yang bisa disampurin lagu Aceh lah, campurin lagu Sunda lah, dihajar sama lagu dari Papua lah, campur. Nah, itu tangan. Kalau untuk saya sebagai session drummer, nah saya tuh mungkin yang paling, tapi menurut saya yang paling tuh saya ada 2. Nah, yang pertama itu yang tadi aku bisa bantuin Koko juga bikin yang pagelaran seninya Aruna. Itu aku pertama kalinya kayak diasah, kayak ngerasa ini udah maksimalnya saya, tapi masih sih cuma segitu, tajemin lagi dong, dalemin lagi dong. Nah, dan di situ gue bener-bener, aku ngerasa itu gue makin diasah lebih dalam lagi soal drum, soal recording. Tapi kalau untuk aku sebagai session, puji Tuhan, nah 2 tahun lalu tuh aku nemenin Kak Agis, ada Agis Kania, itu penyanyi singer indie dari R&B dari Bandung. Nah, dia lagi mau bikin launching album sendiri. Itu pertama kalinya aku benar-benar main di depan orang yang gue benar-benar literally nggak kenal, dan
Dan main tuh bener-bener oke, song list kita lihat nanti ya pada saat di tempat gitu tuh. Oke, dan main oke, aransemen yang bener-bener gue harus kompak sama yang lain, lihat-lihatan, tapi bener-bener nggak boleh kaku, dan aransemen juga harus tetap asik, tapi aransemen di panggung mendadak gitu, tapi harus tetap profesional. Nah itu buat gue something banget. Dan saat itu semua udah beres tuh dan semua orang appreciate, bagusnya orang bule tuh mungkin lebih appreciate ya, cuman aku ngerasa ya puji Tuhan banget lah, Tuhan sertain sampai beres, sampai pulang, sampai akhirnya diundang lagi ke Iskandar Putri Jazz Festival di situ. Itu keren sih, Tuhan hebat lah, hebat banget. Keren. Kalau untuk Kak Debbie nih, gimana tuh? Ya, kalau buat aku pengalaman yang berkesan ada 3. Yang pertama waktu perform di Java Jazz 2016. Terus yang kedua waktu aku perform, tapi itu diajak sama dosenku sendiri, itu sebuah kebanggaan sih, karena dosenku cukup killer waktu kuliah, cukup galak banget. Jadi pas beliau ngajak tuh, serius Pak, aku kaget, and then jadilah performance itu. Yang satu waktu di acara di Salihara di Jakarta Selatan, yang kedua di Ubud Jazz, itu yang ngajak David Manuhutu, anaknya Om Venture, tapi itu juga bernama dosenku, satu lagi Kak Robert Mulyana Harja. Nah yang ketiga, sebenarnya ini yang paling berkesan yang ketiga sih, karena pertama kali aku rilis mini album, rilis EP aku, karena aku benar-benar menuangkan ide aku, kemudian jadilah lagu yang terkompilasi dalam satu mini album. Itu suatu kebanggaan dan tak terlupakan banget sih. Oke, Kak Debbie, terima kasih. Kalau Kak Angel nih, apa nih pengalaman yang paling berkesan? Kalau bicara kalau berkesan banyak. Kalau yang paling berkesan, kayaknya saya punya satu pengalaman yang paling berkesan, yaitu yang terjadi tahun lalu 2019. Itu adalah ketika turnya Tulus, tur Sewindu Tulus di KL di Kuala Lumpur. Kenapa saya bilang paling berkesan? Karena buat saya itu dream come true. Jadi saya ingat beberapa tahun sebelumnya, saya nggak ingat persisnya kapan, saya pernah kayak berucap aja dalam hati gitu ya. Waktu itu kalau nggak salah saya ngelihat ada salah satu teman yang bisa perform di luar negeri. Terus saya dalam hati, wah kayaknya asik ya kalau misalkan bisa membawa nama Indonesia gitu ya, kita perform di luar negeri, tapi kapan ya gitu. Kayaknya waktu itu saya tuh ngerasa nggak ada akses juga gitu, mau ke luar negeri, boro-boro lah gitu. Terus singkat cerita tahun lalu Tulus ngumumin ada turnya di KL, terus kemudian saya dilibatin. Itu benar-benar dream come true, karena saya langsung teringat sama beberapa tahun lalu itu yang saya pernah bergumam dalam hati gitu ya. Saya ngerasa kayak, wah Tuhan tuh denger ya kalau kita punya permintaan dalam hati, walaupun mungkin kita nggak ucapkan kepada siapapun, tapi Tuhan tuh tahu gitu. Dan buat saya luar biasanya, karena selain kita nyanyi di luar negeri waktu itu, juga karena waktu itu penontonnya di situ ada Sheila Majid dan juga ada Siti Nurhaliza. Dua-duanya duduknya di front row dan kelihatan dengan sangat jelas gitu. Saya deg-degan iya, tapi excited juga, dan puji Tuhan sempat juga ketemu di backstage. Dan ya benar tadi ya, kalau orang luar negeri mungkin lebih apresiatif gitu ya. Seorang Sheila Majid tuh nggak sungkan mengapresiasi gitu, bilang you guys did so well gitu-gitu. Jadi itu buat saya sangat-sangat berkesan sih. Oke, terima kasih Kak Angel. Oke, karena waktu sudah habis nih ya, saya tadi sudah merangkum yang sudah kita bicarakan tadi. Sebenarnya tuh musik tuh tidak hanya bisa sebagai hobi ternyata, tapi bisa juga sebagai sesuatu yang bisa menghasilkan uang atau bisnis. Bisa jadi pengajar kah kita, atau tadi Kak Debbie bisa jadi player, performer, terus Kowidi sama Cica membuat musik, komposer, bisa bikin musik entertainment, Kak Angel bisa jadi backing vokal atau vokalis. Jadi ternyata bisa menghasilkan juga nih di dunia musik. Terus jangan lupa temukan passion kalian dan terus fokus tuh. Tadi fokus kata Kowidi, terus berlatih terus kata Cica. Dan jangan lupa bersosialisasi. Memang sosialisasi itu penting untuk musik juga dan untuk semua, karena membangun networking kita. Kayak tadi cerita dari Kak Angel juga dari
Glorify, ternyata jadi inside out, ternyata bisa lagi ke atas berikutnya. Jadi kita emang harus bersosialisasi untuk menggapai semua. Dan jangan lupa untuk musik terus berkarya, betul? Iya, kalau kita di dunia musik harus terus berkarya. Oke, sekian talk show hari ini. Jangan lupa setelah ini kita akan masuk ke workshop. Panitia akan mengarahkan kalian. Nanti panitia akan mengarahkan kalian sesuai dengan jurusan pilihan kalian. Jadi akan di breakout room. Jadi sesuai dengan jurusan kalian. Oke, sampai di sini talk show kita. Terima kasih untuk Kak Angel. Terima kasih untuk Kak Deborah. Terima kasih untuk Ko Widi dan Cica. Mohon maaf apabila kita ada kesalahan kata ya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, dadah. Sampai ketemu lagi. Selamat workshop. Tapi jangan lupa, kita akan foto dulu. Kita akan foto dulu. Oke, sebelum kita berpisah di work talk show ini, kita akan foto. Jadi kalian open kameranya semua dulu. Kita akan berfoto. Dan open kameranya dimohon untuk teman-teman semua untuk membuka kamera kalian masing-masing. Dan nanti panitia akan men-screenshot. Oke, jangan lupa. Oke, dibuka dulu ya kameranya. Oke, untuk teman-teman semua dibuka. Ini ada 3 slide. Wow, ada 3 slide di sini ya. Banyak banget nih ternyata yang ikutan. Ada 3 slide. Oke, siap ya? Oh, belum, ada yang masih belum open cam. Segera di open cam. Kita tunggu ya. Kita tunggu. Dimohon untuk open kameranya karena kita akan foto-foto dulu. Oke. Siap semuanya? Kita hitung ya. Kita yang screen pertama dulu nih. 1, 2, 3. Oke. Sekarang yang screen kedua. Panitia mohon tolong di print screen ya. Siap ya. Yang kita akan masuk ke print screen kedua ya. Kita akan masuk ke print screen kedua. Siap. Print screen kedua. 1, 2, 3. Oke, sekarang kita masuk ke print screen ketiga. Tetap kalian harus siap. Karena tidak tahu di belah mana kalian ya. Print screen-nya di 1 atau 2. Oke, kita akan lanjut ke print screen ketiga. Siap ya. 1. Wait, tunggu dulu. Ada yang salah nih. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Selamat masuk ke breakout room kalian masing-masing dan selamat workshop. Dadah!